Sedulur, sederek, sedanten, apa kabar? Ketemu lagi di Ruang Mainan Mas Mundu, episode How We Enjoy 80s and 90s. Setelah kemarin episode tentang How We Enjoy 80s and 90s versi cassette tape, sekarang bagaimana kita menikmati tahun 80-an itu di VHS atau video player. Kalau kita sekarang ya, kalau berpikir sekarang itu kan lebih dimudahkan, apalagi tahun-tahun belakangan ini tuh kan video itu selain kita bisa menikmatinya pergi ke bioskop, kita bisa streaming alias kita bisa download digitalnya, walaupun apakah itu resmi ataupun bajakan. Tapi ketika ngomong soal zaman dulu, peralihan teknologi dari tentang menikmati video atau apa yang bisa kita lihat gitu ya di TV atau di layar, zaman dulu tuh mulai dari, kalau nggak salah ya, itu adalah lewat teknologi seluloid film 8 inci awalnya, yang pakai kayak dua reels gitu saling berkaitan. Zaman dulu kan bioskop seperti itu. Terus makin maju, makin modern itu yang tahun 80-an 90-an yang Mas Mundu sendiri ngalamin adalah lewat video VHS, kaset juga. Jadi teknologi seluloid udah nggak bentuk dalam pita reel 8 mm itu, tapi sudah dibentuk dalam kondisi seperti ini nih. Contoh ya, kalau kalian nggak tahu apa itu VHS, hal seperti ini. Ini bentuknya rata-rata seperti ini. Kotak ini box luarnya. Nah, terus dalamnya seperti ini. Kaset. Jadi ini masuk ke playernya, VHS player gitu ya, video. Paling booming dulu mereknya kalau VHS itu mah Sony. Bener-bener Sony. Jadi off frame kan. Ngomong-ngomong soal teknologi lagi. Jadi itu tahun 80-an teknologi VHS itu ditemukan. Jadi tahun itu kalau nggak salah tahun 1983 di Jepang. Diperkenalkan pertama itu di Jepang tahun 1983. Kemudian booming lah. Jadi semua film-film waktu itu tuh akhirnya dibuat versi VHS-nya. Versi VHS-nya dan sampai di Indo kalau Mas Mundu perhatikan dulu kan dulu juga akhirnya tahun akhir 80-an itu menjamurlah banyak rental kaset video, rental aku yakin di kota-kota di Indonesia pasti banyak, termasuk di kota Kediri waktu itu Mas Mundu. Waktu itu ada sekitar 3 atau 4 rental video. Cuman jangan ngarep kaset yang direntalkan itu adalah kaset ori. Zaman dulu itu kalau kalian punya VHS playernya dan kalian punya kaset orinya yang seperti ini, itu udah otomatis kalian orang kaya. Karena yang zaman dulu direntalkan atau disewakan, itu tuh udah pasti edisi bajakannya. Jadi paling warnanya sama kayak tadi box dalamnya gitu ya. Box dalamnya gitu mungkin hitam atau hijau, cuman ada kertas terus ditempel gitu judulnya apa, terus itu udah kayak digilir satu kota. Seperti itu. Jadi bagaimana kami menikmati tahun-tahun itu adalah salah satu video, dan itu rental video itu udah kayak gila, udah pasti rame. Zaman dulu kalau Mas Mundu inget-inget ya, Mas Mundu tuh dulu disewain kaset udah pasti. Kalau buat Mas Mundu itu Google 5, Gaban, Sarifan, Cider, Megaloman. Kalau buat si kakak, jadi kasetnya agak cewek-cewek gitu, agak Lulu, Candy, apalagi lah, Nacha, yes. Terus film-film Mandarin, film-film Cina seperti itu, film-film kungfu. Apalagi kalau papa gitu ya, yang aku ingat dulu sewa itu ya Rambo, Terminator, Robocop. Film Nyi Roro Kidul, film Indonesia zaman dulu itu juga ada video VHS yang direntalkan gitu kan. Tapi gila banget. Itu dalam kata gila itu seperti ini. Rental waktu itu tuh kayak nggak pernah sepi gitu loh, sampai medio 90-an pertengahan gitu, sampai akhirnya film itu beralih, udah bukan VHS lagi, cuman udah ke versi yang lebih modern lagi gitu kan. Cuman kita jangan skip situ dulu, kita ngomongin dulu. Jadi zaman dulu di Kediri itu Mas Mundu tuh sewa itu cuma diperbolehkan seminggu 2 kali, masih lumayan. Seminggu 2 kali itu hari Rebo kalau nggak salah, Rebo sama Jumat atau enggak, kalaupun telat gitu kan, telat udah pasti denda.
1.000 atau 300 gitu. Kamis atau enggak Sabtu gitu. Karena jadwal nontonnya cuma diperbolehkan waktu-waktu seperti itu. Jadi itu tadi, berangkat ke sana, kita nyewa film apa ya, untung-untungan. Contoh untung-untungan itu kayak kalau kita nonton film yang serial gitu ya, kata Legaban atau Sarifan gitu, atau Google lah. Episode 1, 2, 3 kita bisa urut nih. Giliran sampai episode 4 tiba-tiba habis, Pak, maaf. Episode 4-nya lagi habis disewa. Jadi mau nggak mau skip. Bisa tiba-tiba nontonnya itu episode 15, 16 ya, yang tersedia aja daripada nggak nonton gitu kan ya. Ataupun bisa ganti judul. Jadi diperbolehkan paling cuma 2 gitu kan. Kalau nggak Google kartunya ya, kalau nggak nonton God Sigma, Voltus sudah pasti, Go Shogun, Getter Robo, Getter Robo seperti itu, Mazinga seperti itu. Jadi lumayan amat sangat menyenangkan. Makanya kenapa dari bilang seperti itu, kalau kalian mengikuti ruang mainan Mas Dudu dari awal, DNA kayak ke Jepang-Jepangan itu sudah sebenarnya favoritnya itu udah ditanamkan dari kecil. Bukan ditanamkan secara tidak langsung, ngomongnya bukan ditanamkan sih, tapi memang zaman waktu itu hiburan tersedia itu memang paling banyak, salah satunya ada dari Jepang. Maksudnya karakter-karakter dari Jepang. Kalau dari Amerika waktu itu paling kayak Superman tuh tadi, Tom and Jerry. Tom and Jerry kan agak gimana gitu loh ya, kagak childish gitu kan. Sedangkan kalau film-film Jepang gitu kan, kalau Google itu kan action, ada melibatkan ledakan segala macam. Jadi lebih suka gitu kan. Tokusatsu tuh lebih suka, dan akhirnya pun sampai terbawa sampai sekarang gitu. Jadi betapa menyenangkannya zaman dulu itu pas nonton, apalagi kalau pas nonton itu jauh lebih menyenangkan lagi karena deg-degannya begini. Nggak tahu kabar dari mana, kabar burung dari mana. Kalau kita mau nonton, katakanlah kita nonton jam 3 sore gitu kan ya, bangun tidur gitu nonton jam 3. Itu pas kita play, mainkan truk, itu nggak tahu kenapa tiba-tiba di luar itu udah kayak beberapa orang datang gitu kan, beberapa bocah-bocah anak kampung tuh datang ikut nonton, ikut nongkrong. Waktu itu kan di dalam rumah gitu kan ya, di dalam rumah, jadi terpaksa ya kalau udah penuh ya ditutup karena silau, karena rumah itu kan hadapan TV itu ngadep ke jalan, jadi itu lumayan silau, makanya harus ditutup karena ketahan sama kaca Ray-Ban atau kaca apa, bukan kaca Ray-Ban, kaca nako seperti itulah, warnanya gelap gitu kan. Jadi nggak butuh waktu yang lama, tiba-tiba lah nongkrong tuh banyak orang di nempel kaca, pada nempel gini semua di kaca karena pada mau nonton video ya. Filmnya bervariatif, bisa kayak Google, bisa kayak Tokusatsu, bisa kayak film kungfu, film Cina, film kartun, film Indonesia, film horor, apapun. Jadi seperti itu. Teknologi ini tuh benar-benar kayak wow. Sampai akhirnya bergeser, shifting gitu kan ya. Teknologi pita seluloid seperti ini itu kan mungkin dirasa ada kayak ya masanya lah, pastilah ya. Udah tadi pegang ini ya, Superman gitu kan ya. Nih contoh, ini juga Superman. Contoh-contoh kartun seperti ini tuh. Nah, ini contoh-contoh beberapa kartun yang Mas Mundu dapat gitu kan ya, ngumpulin itu kan. Brave Star, dulu tayang di TVRI. Ini Ghibli, Studio Ghibli. Ini original Princess Mononoke. Yang ini Spirited Away. Yalah, jadi memang seperti ini tuh masih dipakai kalau nggak salah tuh sampai tahun 2000-an, 2002, 2003, 2005 itu masih diproduksi kaset-kaset seperti ini, walaupun tidak dipungkiri lagi teknologinya udah semakin kayak ketinggalan zaman. You know lah, ketinggalan zamannya mungkin mengikuti setelah booming kaset VHS seperti ini. Itu adalah Laserdisc. Udah mulai cakram itu kan, udah mulai cakram digital gede gitu kan, cakramnya gede. Nah, ngomong-ngomong soal Laserdisc, episode berikutnya kita akan ngomongin soal Laserdisc. Cuman kali ini kita ngomongin soal VHS ini aja dulu gitu kan ya. Nah, jadi ketika mulai bergeser gitu kan, mulai bergeser ke Laserdisc, kemudian nggak butuh waktu lama, kemudian keluar versi yang lebih kecil lagi, VCD, cuman gambarnya terkompres jadi semakin pecah-pecah gitu kayak. Kalau ngomongin pixel tuh kayak nggak bisa detail, tapi bener kecil gitu kan ya. Kemudian keluar DVD, yang kemudian keluar Blu-ray, habis Blu-ray keluar digital format, streaming segala macam.
teknologi. Lagi-lagi kita ngomongin teknologi udah kayak nggak ada habisnya. Kita nggak ngerti lagi ke depannya ini bentukan untuk bagaimana kita menikmati film-film itu akan bentuk dalam bentuk seperti gimana lagi. Mungkin akan tipe chip ditanam di otak kita seperti rumornya bahwa mungkin dalam 15-10 tahun ke depan otak kita bisa di-download di Google. Kita nggak tahu soal itu ya. Cuman nggak usah ngomongin itu lah. Kita ngomongin aja bagaimana dulu itu film-film selain Jejepangai itu Mas Mundu itu ada. Jadi ini sebetulnya Mas Mundu ini tuh koleksiannya istri kan kalian lihat ini tuh Disney Princess seperti itu. Disney malah banyak gitu kan, ada Pinocchio ini, Cinderella, Winnie the Pooh, Snow White, Alice, Beauty and the Beast, Aladdin, bla 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 gitu kan ya. Cuman ada satu hal yang menarik nih. Jadi beberapa waktu yang lalu ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu atau 5 ya, dalam kurang dari 10 tahun lalu lah, 5 apa 6 tahun yang lalu tuh di eBay itu ada ini cukup membagongkan dan cukup mencengangkan gitu ya. Ada film-film keluaran Disney seperti ini. God bless me. Thank you. Film Disney seperti ini dengan logo seperti ini, Black Diamond seperti ini ada yang jual harganya 100 juta sampai 120 juta. Katanya rare, katanya mengandung mineral yang rare di bumi itu pas dibikin. Dalamnya seperti ini. Beneran. Kalau kalian nggak percaya, kalian masih bisa lihat sampai hari ini gitu kan ya. Apalagi yang ini nih. Bukan Pinocchio nih. Wait. Nih, kalau kasih tahu dong. Beauty and the Beast ini sempat ada yang jual 1,2. Yang diamond black seperti ini. Laku apa enggak? Nggak ngerti. Cuman ya pasti ada yang jual. Wah, kalau dipikir-pikir kalau ada yang jual udah pasti ada yang beli kan. Cuman siapa yang beli? Dan kenapa bisa sampai semahal itu? Apakah mengandung mineral-mineral jarang yang ada di dalam video kaset ini? Nggak ngerti. Cuman kalaupun ada dijual 1,2, Mas Mundu rela menjual ini semua 10 juta aja. Kalau 1,21, 10 juta semua. Ya seperti itu loh. Gila, ini kalau barang-barang begini memang kalau dipikir-pikir barang-barang jadul seperti itu kan udah nggak ada lagi gitu kan, udah nggak diproduksi, udah nggak ada lagi. Jadi makanya orang tuh pada ngejual tuh so enak-enak jidat mereka. Cuman Mas Mundu ngumpulin ini tuh karena sebetulnya salah satunya yang bikin menarik itu adalah gambar seperti ini tuh, display. Ini tuh amat sangat klasik sekali. Ini digambar tangan itu. Sama seperti kalau dulu nonton bioskop kayak idol ya. Dulu kalau nonton di bioskop tuh kalian tahu zaman dulu itu layar-layar gede di depan yang buat iklan buat bioskop itu digambar pakai tangan. Beneran digambar pakai tangan. Dan setiap berapa kalau ada film-film baru keluar gitu ya, katakan film Superman gitu, itu ada kayak mobil kijang terbuka gitu jalan keliling kota, dia nyebar brosur dan kita suka ngambilin brosur itu. Kalian ngalamin nggak tahu kalau di kota gede kayak di Surabaya kayak Jakarta gitu, tapi di Kediri waktu itu yang Mas Mundu gede itu disebar seperti itu. Jadi kita jalan, bukan gitu jalan, kita nunggu di rumah gitu, atas ada mereka pakai toa gitu, halo saksikan film terbaru Rambo, Terminator, mereka sebar gitu kan. Saksikan film Indonesia terbaru Ranjang Ternoda atau apa gitu, das seperti itu. Dan kita dapat flyernya itu, terus kemudian ya itu media promosi paling canggih banget waktu itu ya seperti itu. Mereka beda sekarang, cuma tinggal share di sosial media, orang pun berkerumun datang. Dulu nggak seperti itu, mereka harus keluar pakai mobil keliling seluruh kota, mereka harus cetak brosur sebanyak mungkin, mereka harus pasang di iklan, di majalah, di koran. Well, seperti itu gitu loh. Betapa susahnya, betapa menyenangkannya dan mengenang memori Billy zaman dulu seperti itu kan ya. Dan yang kita nikmati sekarang itu udah jauh lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Kita bisa melihat film jadwal, film yang akan tayang terbaru itu di HP kita, udah kita bisa nikmati di depan muka gitu kan. Bahkan film yang belum rilis kita bisa lihat bajakannya keluar duluan. Kurang kemajuan teknologi itu benar-benar di satu sisi itu amat sangat menguntungkan, amat sangat kalau dipergunakan dengan tepat itu akan amat sangat wow, efektif sekali. Cuman kalau kita kebablasan ya gitu deh tadi. Harusnya film itu ditayangkan di bioskop tapi udah bisa di-download mungkin sehari atau 2 hari sebelumnya karena terbajak ya.
kita banyak lah cerita soal itu. Well, gitulah. Ada pertanyaan nggak soal VHS video seperti ini? Mas Udu punya nih beberapa nih koleksi si Mbak. Kalau kalian punya beberapa pertanyaan atau kalian mau share, mau bercerita pula dulu pengalaman kalian di zaman kalian kecil disewain video atau VHS seperti ini, bagaimana, film apa yang kalian sewa, terus kenangan-kenangan apa, kayak tadi Mas Mudu kan share, ya nonton, kalau kita nonton film yang nonton sekampung, nggak cuman kita gitu kan ya. Kalau zaman sekarang, zaman COVID, yang nonton satu, ya udah kita sendirian aja, kalau sekampung kita dibubarin Pol PP. Terus yang ini sebelum ketinggalan nih. Jadi kenapa mengoleksi kaset VHS ini pun Mas sampai sekarang Mas Mudu lakukan, walaupun sudah sangat berkurang gitu kan ya. Itu tuh kayak sisa-sisa waktu itu Mas Mudu terakhir itu sempat jual itu ada sekitar 50 atau 70 kartun Disney Mas Mudu jual karena udah tempatnya udah nggak ada gitu kan. Mas Mudu cuma simpan yang menurut Mas Mudu tuh bagus. Udah seperti ini kayak Superman apa Jepang-Jepangan gitu. Semua ada beberapa di belakang situ tuh ada gitu kan. Coba Mas Mudu tuh juga ngumpulin kaset-kaset VHS. Ini yang Mas Mudu gak lakukan zaman dulu kecil, karena baru tahu itu bedanya di mana udah makin gede, yaitu kaset-kaset VHS tentang band-band yang live in concert. Contoh kayak Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 and 2 live at Japan. Dulu pertama ada itu di VHS. Terus kayak Queen live at Wembley, you name it lah. Van Halen kalau dari jazz segala macem, Chick Corea segala macem tuh dulu tuh banyak. Mr. Big, Dream Theater itu dicetak di VHS-nya. Dan itu nggak dicetak lagi di VCD atau DVD waktu itu. Mungkin sekarang dicetak, dirilis gitu ya. Cuma waktu itu tuh nggak banyak sumber untuk kita bisa mengakses informasi ke kita kalau mau nonton konser seperti itu. Atau kalaupun kita mau belajar bagaimana, contoh kita main gitar gitu ya. Belajar gitar, lesson with Yngwie Malmsteen, lesson with Steve Vai, itu dulu bisa dari kaset VHS seperti itu. Live yang Mas Mudu dulu ingat tuh live New Kids on the Block, ada VHS-nya. Oh God bless me. Itu tuh masih sampai sekarang Mas Mudu masih cari tuh konsernya New Kids on the Block gitu kan ya. Sebenarnya di balik ini tuh tadi udah cerita ya, di balik ini tuh masih ada Mas Mudu tuh ada konser L'Arc-en-Ciel, ada konsernya Genesis, ada konsernya Van Halen, Phil Collins, Genesis segala macam. Cuman waktunya nggak ada buat ngebongkar ini dan rasanya kayak capek gitu kan. Jadi yang apa yang terlihat mata bisa di-grab gitu kan dan bisa dibikinin konten yang adalah ini yang tersedia aja seperti ini. Jadi dan kualitas ya, kalau ngomong soal kualitas, kalau nggak ngomong soal visual ya, mungkin kalau visual mungkin sekali lagi mungkin nggak buat semua orang. Mungkin gambarnya kan memang agak kalaupun pitanya agak berjamur atau agak lipat atau lecet, ya pasti berpengaruh banget ke gambar, kualitas gambar. Jadi gambarnya akan distort seperti itu. Dan ya jangan kalian bayangin gambarnya akan seperti yang 4K sekarang yang kayak in your eyes, ya nggak seperti itu. Cuman gambar dihasilkan oleh celluloid itu khas banget gitu kan ya. Kasar, tapi kita nggak ngomong soal gambar ya. Gambar kita udah tes ya, rasa gitu. Cuman kalau kalian ngomongin soal audio, dibanding DVD, dibanding VCD ataupun Blu-ray, suara yang dihasilkan oleh VHS, kalau ngomong soal katakanlah atau music atau concert seperti itu tadi, live concert itu bro bagus banget. Itu tebel, bagus, dan ngomong dimensinya tuh kasarnya dapet dan gila bagus banget lah. Kalau ngomong itu keren gitu kan ya. Belum lagi kalau ngomong soal kemudian teknologi seperti sudah itu Laserdisc itu kan yang dipercaya gambar dan suara tuh lebih bagus. Itu kenapa kalau kalian dipikir sekarang tuh banyak orang nyari Laserdisc playernya adalah supaya mereka bisa play CD pakai Laserdisc, karena dipercaya karena memang terbukti Mas Mudu tuh pakai Laserdisc buat nge-play CD. Itu tuh memang bagus banget, selain kaset tape yang pakai tape player yang tape pita seperti yang episode berikutnya sebelumnya gitu kan. Dan itu berlaku pula di VHS. Jadi suara yang dihasilkan tuh bener-bener bagus gitu. Mungkin jangan bayangin soal surround, soal 3D suara sepertinya itu kan dihasilkan oleh teknologi ya. Cuman ngomong soal kualitas suara yang dihasilkan realnya itu bener-bener real banget. Kalau kalian nggak percaya, kalian harus ngerasain lah.
Well, mungkin bagi kalian yang lahir gitu di atas tahun 2000-an atau mungkin zaman dulu nggak tahu VHS, kalian ada baiknya kalian coba ngalamin sendirilah gimana menyenangkannya. Sekalian ngalamin kalau gimana nyusahinnya kalau kalian harus merawat. Lagi-lagi kan ini based on pita seluloid kan. Jadi itu bisa berpengaruh sekali terhadap kelembaban ruangan, itu bisa berpengaruh. Kalau lama nggak disetel tuh pita seluloidnya bisa kayak lengket, bisa kayak jamuran putih-putih, sama kayak kaset-kaset tape gitu loh. Kalau kalian nggak lama nggak setel, kalian penyimpanannya nggak bagus, udah bisa rontok juga. Jadi ya kalau kalian memulai untuk koleksi super VHS seperti ini, mungkin lagi-lagi ini bukan buat semua orang. Itu ya memang butuh extra effort dan usaha dan biaya yang harus dikeluarkan, plus storage, karena ini tuh gede banget, gede gitu kan. Kebayang gak sih segede gini kalau dibayangin kaset tape gitu ya. Kaset tape segini bro, kaset video segini gitu kan. Jadi pasti butuh tempat juga gitu kan ya. Jadi tapi ya menyenangkan selain ngelihat, bahkan nggak perlu harus nyetel kasetnya gitu kan ya, kita ngelihat artnya gini yang digambar gitu, nah, memorable banget lah, gila keren banget lah. Ya udahlah, sudah cerita soal VHS panjang lebar, berapa menit udah lumayan, 20 menit lebih Mas Mudu ngobrol. Wah, thank you banget udah ngobrol, udah dengerin Mas Mudu cerita soal VHS, bagaimana kita menikmati tahun 80-an 90-an lewat kacamata VHS atau video secara audio dan visual. Sampai ketemu di episode berikutnya tentang episode bagaimana kita menikmati tahun 80-an 90-an lewat teknologi Laserdisc. Jadi bagaimana ceritanya, stay tune terus. Kalau kalian belum subscribe, belum like, kalian subscribe dan like untuk follow. Oke, support kalian amat sangat berarti. I'll see you in the next video. Bye, ciao.